Pada episode sebelumnya, kita berbicara tentang Universitas Gate 19, sebuah ruang sunyi tempat pengalaman diendapkan dan pelajaran mulai terbentuk. Di sana, perjalanan yang baru saja selesai tidak langsung ditinggalkan begitu saja. Ia dibicarakan kembali, dipahami, dan perlahan-lahan diubah menjadi pembelajaran. Kita melihat bahwa seringkali pelajaran paling jujur tidak muncul saat tekanan berlangsung, tetapi justru setelah semuanya mereda. Ketika emosi sudah turun, ketika ego tidak lagi mendominasi percakapan, dan ketika orang-orang mulai berani melihat perjalanan yang baru saja dilalui dengan lebih jernih. Kini pesawat sudah mendarat, mesin dimatikan, penumpang turun satu persatu, membawa barang mereka dan melanjutkan perjalanan masing-masing. Dari luar, semuanya terlihat selesai. Penerbangan telah tiba di tujuan. Bagi sebagian orang, inilah akhir cerita. Namun bagi mereka yang berada di kokpit, perjalanan belum benar-benar berakhir. Di episode ini, kita akan membahas pelajaran setelah pendaratan, tentang fase yang sering dianggap sebagai penutup perjalanan. Padahal justru disitulah banyak makna penting mulai terlihat. Dalam dunia penerbangan, pendaratan bukan garis finish. Ketika roda pesawat menyentuh landasan, itu hanya menandai bahwa fase terbang telah selesai. Setelah itu masih ada rangkaian prosedur yang harus dilakukan dengan disiplin yang sama, seperti saat pesawat berada di udara. Pesawat harus diarahkan menuju gate dengan aman. Mesin dimatikan sesuai urutan prosedur. Sistem diperiksa kembali. Instrumen dipastikan berada dalam kondisi yang benar. Dan setelah semuanya selesai, kru melakukan evaluasi pasca terbang. Di fase inilah percakapan yang paling jujur sering terjadi. Kru mulai mengingat kembali perjalanan yang baru saja mereka lalui. Mereka membahas momen-momen yang mungkin terasa kecil, tetapi sebenarnya penting. Mereka bertanya apakah ada indikator yang hampir terlewat. Mereka mengingat keputusan yang diambil di bawah tekanan. Mereka mencoba memahami bagian mana yang berjalan baik karena sistem bekerja dengan benar dan bagian mana yang berhasil hanya karena keberuntungan. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu nyaman. Namun justru dari sanalah keselamatan penerbangan dibangun. Dalam dunia bisnis dan kepemimpinan, fase setelah pendaratan seringkali tidak mendapat perhatian yang sama. Ketika sebuah proyek selesai, perhatian segera berpindah ke proyek berikutnya. Ketika target tercapai, organisasi langsung menetapkan target baru. Ketika krisis berhasil dilewati, semua orang ingin segera kembali bergerak, seolah-olah semuanya sudah benar-benar selesai. Proyek selesai, target tercapai, krisis terlewati, lalu organisasi melaju lagi. Namun tanpa refleksi setelah perjalanan, pengalaman hanya menjadi cerita yang berlalu. Ia tidak pernah benar-benar berubah menjadi pelajaran. Organisasi mungkin terus bergerak, tetapi tanpa pemahaman yang lebih baik tentang apa yang sebenarnya telah terjadi di sepanjang perjalanan. Pelajaran setelah pendaratan menuntut sesuatu yang seringkali tidak mudah, kejujuran. Kejujuran untuk mengakui bahwa perjalanan tidak selalu berjalan sebaik yang terlihat dari luar. Kejujuran untuk melihat kelelahan yang mungkin masih tersisa di dalam tim. Kejujuran untuk mengakui bahwa beberapa keputusan diambil dalam kondisi terpaksa, bukan karena perencanaan yang matang. Dan kadang kejujuran untuk menerima bahwa beberapa keberhasilan terjadi bukan karena strategi yang sempurna, tetapi karena keberuntungan yang kebetulan berpihak. Dalam dunia penerbangan, laporan pasca terbang tidak dibuat untuk menyalahkan seseorang. Ia dibuat untuk mencegah kesalahan yang sama terulang di masa depan. Setiap laporan kecil menjadi bagian dari sistem pembelajaran yang lebih besar. Dari situlah standar keselamatan terus diperbaiki, prosedur diperbarui, dan penerbangan berikutnya menjadi lebih aman. Dalam kepemimpinan, prinsip yang sama sebenarnya berlaku. Pemimpin yang matang tidak hanya merayakan hasil. Mereka juga memberi ruang untuk refleksi setelah perjalanan selesai. Mereka mengajak tim duduk kembali dan membuka percakapan yang mungkin tidak selalu nyaman. Mereka bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di sepanjang perjalanan ini? Apa yang perlu kita perbaiki sebelum memulai perjalanan berikutnya? Pertanyaan seperti ini tidak selalu menghasilkan jawaban yang sederhana. Namun justru dari proses itulah pembelajaran organisasi terbentuk. Tanpa refleksi, organisasi cenderung mengulangi pola lama. Kebiasaan yang terbentuk selama krisis bisa terbawa menjadi norma baru. Solusi sementara bisa berubah menjadi sistem permanen. Dan tekanan yang pernah dialami tim bisa meninggalkan dampak yang tidak terlihat, tetapi memengaruhi perjalanan berikutnya.
Di era AI dan sistem yang semakin canggih, refleksi semacam ini menjadi semakin penting. Teknologi dapat membantu menganalisis data dan menunjukkan apa yang terjadi. Dashboard dapat memperlihatkan angka dan tren, namun data tidak selalu mampu menjelaskan mengapa sesuatu terjadi. Ia tidak selalu mampu menangkap tekanan yang dirasakan manusia saat keputusan dibuat. Ia tidak selalu memahami dinamika tim yang memengaruhi jalannya sebuah keputusan. Disinilah peran manusia tetap menjadi sangat penting. Cerita, pengalaman, dan konteks yang dibagikan dalam percakapan seringkali memberikan makna yang tidak bisa ditemukan dalam laporan angka. Dari sanalah organisasi belajar bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana sistem bekerja di bawah tekanan. Pelajaran setelah pendaratan juga menuntut satu hal lain, kemampuan untuk melepaskan ego. Dalam banyak organisasi, keberhasilan seringkali dihubungkan dengan citra kepemimpinan. Pemimpin merasa perlu terlihat selalu benar. Tim merasa perlu menunjukkan bahwa strategi mereka berhasil. Namun pembelajaran yang jujur hanya bisa terjadi ketika ego diturunkan. Ketika pemimpin berani mengatakan bahwa tidak semua keputusan yang diambil adalah keputusan terbaik. Ketika tim berani mengakui bahwa beberapa langkah dilakukan dalam kondisi yang tidak ideal. Ketika organisasi bersedia melihat dirinya sendiri dengan lebih jujur. Dalam dunia penerbangan, keselamatan tidak dibangun dari kesempurnaan. Ia dibangun dari akumulasi pelajaran kecil yang dikumpulkan setelah setiap penerbangan, setiap evaluasi, setiap laporan, dan setiap percakapan setelah pesawat berhenti menjadi bagian dari sistem yang membuat penerbangan berikutnya lebih aman. Dalam kepemimpinan, kebijaksanaan juga tumbuh dengan cara yang serupa. Ia tidak lahir dari satu keputusan besar, tetapi dari keberanian untuk terus belajar dari setiap perjalanan yang telah dilalui. Karena pada akhirnya, perjalanan berikutnya akan selalu datang. Proyek baru akan selalu muncul, tantangan baru akan selalu menunggu, dan kualitas perjalanan berikutnya sangat ditentukan oleh apa yang kita bawa pulang dari pendaratan sebelumnya. Jika pelajaran itu dipahami dengan jujur, organisasi akan bergerak dengan lebih bijaksana. Namun jika pelajaran itu diabaikan, organisasi hanya akan mengulangi perjalanan yang sama dengan risiko yang sama. Dalam dunia penerbangan, setelah pesawat berhenti dan semua prosedur selesai dilakukan, kokpit perlahan mulai ditinggalkan. Lampu-lampu dimatikan, aktivitas di dalam pesawat berkurang, dan akhirnya kursi yang selama ini memegang kendali menjadi kosong. Momen itu mengingatkan satu hal sederhana namun penting. Setiap penerbangan pada akhirnya akan meninggalkan kokpitnya. Dan setiap pemimpin pada akhirnya juga akan meninggalkan kursinya. Di episode berikutnya kita akan membahas kursi kiri sudah kosong. Tentang apa yang tersisa ketika seorang pemimpin tidak lagi berada di kokpit. Tentang warisan keputusan yang ditinggalkan. Dan tentang bagaimana kepemimpinan sejati tidak diukur dari lamanya seseorang memegang kendali. Tetapi dari sistem yang tetap mampu terbang bahkan setelah ia pergi. Terima kasih sudah menyimak episode ini. Mudah-mudahan pembahasan tentang pelajaran setelah pendaratan memberi perspektif bahwa akhir perjalanan seringkali menyimpan makna yang paling penting. Semoga episode ini bermanfaat dan menjadi jeda sejenak untuk mengendapkan pengalaman, agar ia tidak sekadar berlalu, tetapi benar-benar membentuk cara kita melangkah ke depan. Dari pemahaman itulah mari kita lanjutkan perjalanan ini ke episode berikutnya.